Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, Minggu Sengsara yang kedua. Hari ini di dalam ibadah kita, Minggu pertama dalam bulan yang baru, marilah kita meninggikan Tuhan kita dan memuji cinta kasih-Nya yang selalu dilimpahkannya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 10, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergau, berilah musikmu bergau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayang kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari Bapak Ibu kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mau mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 26 ayat 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yahweh telah menyatakan kepadamu hari ini bahwa engkau adalah umat-Nya, suatu harta yang istimewa, seperti yang telah Dia katakan kepadamu, dan engkau pun akan memelihara semua perintah-Nya. Dan Dia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah Dia jadikan untuk kepujian, kehormatan, dan kemuliaan, sehingga engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Yahweh Elohimmu, seperti yang telah Dia firmankan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh indah firman Tuhan ini. Pada hari ini, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita adalah umat-Nya, harta yang istimewa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita mengingat akan hal ini. Hari ini Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, kita adalah harta yang istimewa. Perkatakan kebenaran firman Tuhan ini
di dalam hati dan pikiran kita setiap hari, aku adalah harta yang istimewa bagi Tuhan. Aku adalah harta yang istimewa bagi Tuhan. Sehingga damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita senantiasa boleh melimpah. Dengan perkatakan kebenaran ini, aku adalah harta yang istimewa bagi Tuhan. Kita akan menolak segala bisikan-bisikan negatif dari si jahat di telinga kita, yang merendahkan kita, yang mengecilkan kita, yang menghina kita, yang mengingat-ingatkan kita akan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Katakan di dalam hati dan pikiran kita, aku adalah harta yang istimewa bagi Tuhan. Kenapa kita bisa menjadi harta yang istimewa bagi Tuhan? Oleh karena darah Kristus. Darah Kristus yang menguduskan kita dan yang memerdekakan kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10. Kita nyanyikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupku tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan. Jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingatlah Tuhan, Ia berkuasa penuh. Kasih-Nya terus kau temukan. Amin. Bapak Ibu, mari kita terus memuji Tuhan dengan mengingat perlindungan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Saya minta kesediaan Shine untuk boleh memimpin kita dalam pembacaan Mazmur dan mari kita boleh mengikutinya bersama-sama. Baik, saya akan membacakan Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Oke, sebab Engkau, ya Yahweh, perlindunganku yang maha tinggi, telah Kau jadikan tempat kediaman-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa Engkau, dan tulah tidak akan mendekati kemah-Mu. Sebab Dia akan memerintahkan para malaikat-Nya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalan-Mu. Mereka akan menantang engkau di tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular berbisa. Engkau akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Sebab Ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi, karena dia telah mengenal namaku. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang, dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Selesai. Baik, terima kasih Shine. Puji nama Tuhan. Mazmur 91 ini adalah mazmur yang sangat indah, yang selalu kita baca untuk mendapatkan kekuatan dan keyakinan kita kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Seperti kata pujian kita, ingatlah terus bahwa Ia berkuasa penuh. Kuasa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Perlindungan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saya rindu setiap kita boleh mengalami bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan saya yakin kita mempunyai banyak kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kehidupan kita, ketika kita menemukan atau mengalami permasalahan, mengalami situasi kesesakan, ingat terus Dia berkuasa penuh dan perlindungannya tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 308. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Kami tak sesal ikut firman-Mu. Bela pujian ini menjadi doa penyerahan kita kepada Tuhan dan pengakuan kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Raja hati kami. Hati kami, pikiran kami dikuasai oleh firman Tuhan. Mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Kami tak sesal ikut firman-Mu. Beriman teguh ada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun sampai akhirnya di terang bakal kami pandang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pembangunan kembali tembok Yerusalem. Maka imam besar Eliasib bangkit bersama saudara-saudaranya para imam, lalu mereka membangun gerbang domba. Mereka menyucikannya dan memasang pintu-pintunya. Lalu mereka menyucikan menara Meah bahkan sampai ke menara Hananel. Dan bersebelahan dengan mereka orang-orang Yeriko telah membangun dan di sebelahnya lagi Zakur anak Imri. Kaum Hasena membangun gerbang ikan. Mereka meletakkan kembali tiang-tiangnya dan memasang pintu-pintu serta kunci-kuncinya dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot anak Uria anak Hakos melakukan perbaikan-perbaikan, dan di sampingnya Mesula anak Berechia anak
Mesezabel melakukan perbaikan. Zadok bin Baena juga melakukan perbaikan di dekatnya. Tidak jauh dari mereka, orang-orang Tekoa melakukan perbaikan-perbaikan. Namun para pemuka mereka tidak menyediakan bahu mereka bagi pekerjaan Tuhan mereka. Bagian yang kedua, pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Selanjutnya, jika ada nasihat dalam Kristus, ada penghiburan oleh kasih, ada persekutuan dalam roh, ada belas kasihan dan kemurahan, maka kamu menjadikan sukacitaku penuh, karena kamu memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, menjadi sehati sepikir, tanpa adanya persaingan atau keangkuhan, melainkan dengan kerendahan hati memikirkan yang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Janganlah kamu masing-masing hanya memerhatikan kepentingan dirimu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Begitu indah, begitu praktis, begitu luar biasa dan berkuasa. Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya di bawah kedaulatan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami di dalam kami merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah sampai di dalam pembahasan kita, Bible study kita ya. Kalau di Gekindo ini khotbah minggu itu Bible study ya. Kita harus mempelajari Alkitab supaya kita lebih mengenal Alkitab kita. Nah, seperti yang telah saya sampaikan minggu yang lalu dan juga di grup, kita membahas minggu ini, hari ini adalah Nehemia pasal 3. Dan satu pasal ini cukup panjang kalau kita mau membacanya dalam kesempatan seperti ini, maka kita hanya membaca beberapa ayat, tetapi pembahasan kita adalah satu pasal. Saya berterima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang telah membaca terlebih dahulu Nehemia pasal 3. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 3 ini kita akan melihat dan belajar dari Nehemia bagaimana ia mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem. Ya, minggu yang lalu adalah langkah-langkah dia di dalam pemeriksaan awal, begitu ya. Dan dalam pasal 3 ini kita lihat adalah langkah-langkah yang dia kerjakan, pembangunan mulai. Dan langkah-langkah ini dapat kita terapkan dalam membangun, menata, dan memulihkan hidup kita. Hidup keluarga kita, mesbah keluarga kita, ya, hidup pekerjaan kita, hidup kita berelasi dengan orang, hidup kita dalam melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, segala aspek di dalam kehidupan kita. Yang mau kita bangun, kita tata, kita pulihkan. Seperti Nehemia membangun tembok Yerusalem ini. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan yang diteladankan oleh Nehemia dalam melakukan pembangunan. Mari kita lihat poin yang pertama. Ya. Poin yang pertama adalah coordination atau koordinasi. Jadi di dalam melakukan pembangunan tembok Yerusalem,
langkah pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia melakukan koordinasi. Nah, dalam pasal 3 ini kita melihat ada banyak nama. Ya. Ada imam besar Eliasib, ada kaum Hasena, ada Uria, Hakos, Mesula, Zadok, orang Tekoa. Ya. Saya yakin waktu Bapak Ibu baca ini pasal 3 pasti, aduh banyak sekali namanya. Ya. Ada banyak nama, berarti ada banyak orang. Dan ada banyak dan bermacam-macam pekerjaan. Ya. Ada yang membetulkan pintu, ada yang membetulkan pasang kunci, palang, ya. Kemudian ada yang melakukan perbaikan-perbaikan dan sebagainya. Yang memasang atap, memasang pintu, kalau saudara perhatikan. Jadi dalam pasal 3 ini kita lihat ada pengaturan atau pembagian tugas. Ya. Yang ini mendirikan tiang, yang itu memasang pintu, ya. Setiap orang aktif bekerja melakukan sesuatu. Tidak ada yang berpangku tangan, ya. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Janganlah berpangku tangan. Dalam melakukan pekerjaan tidak ada yang satu sibuk sendiri. Wah, paling giat sendiri, yang lain cuma duduk pangku tangan lihat kiri kanan begitu ya, atau kasih komentar ini itu begitu ya. Seperti kalau kita nonton pertandingan bola. Pemain bola sibuk bermain bola, kita duduk nonton lalu kita berkomentar ya. Tidak, tetapi semua orang bekerja. Semua orang aktif melakukan sesuatu dan Nehemia mengkoordinir mereka ya. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu kita lihat ada prinsip di sini ya. Jika kita mempunyai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai, ya, jadi tujuan atau cita-cita atau visi yang hendak dicapai oleh Nehemia dan juga orang-orang Yerusalem yang kemudian bergandengan tangan turut serta, ya, tujuan mereka adalah apa? Membangun tembok. Nah, jika kita mempunyai tujuan atau cita-cita yang hendak kita capai, maka kita harus bekerja atau bergiat. Nehemia dan orang-orang Yerusalem, penduduk Yerusalem, mereka mempunyai cita-cita supaya tembok ini berdiri, maka mereka bekerja, bergiat. Jika kita mempunyai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai, kita harus bekerja, bergiat, dan jelas apa yang dikerjakan. Ya, kalau kita baca di dalam pasal 3 ini kan jelas apa yang dikerjakan. Ya, ada yang pasang pintu, ada yang pasang palang, ada yang pasang kunci dan sebagainya. Dan dengan adanya koordinasi, pekerjaan itu bisa dilakukan secara teratur. Jadi jelas. Tidak bisa kita cuma punya tujuan atau cita-cita, tapi kita tidak bekerja. Kita harus bekerja. Dan jelas apa yang dikerjakan. Dan bekerja dengan teratur. Kalau kita punya cita-cita, kita punya keinginan, katakanlah begitu ya. Kita punya cita-cita, misalnya kita sebagai orang tua. Cita-cita kita adalah kita mau menyekolahkan anak kita di sekolah yang bagus. Maka kita harus bekerja, bergiat, mencari uang untuk menyekolahkan anak kita di sekolah yang bagus. Ya, seperti itu. Dan pekerjaannya harus jelas. Nggak bisa kerjaannya serabutan. Hari ini ngerjain ini, besok ngerjain itu. Dengan hasil yang tidak jelas juga. Nah, Bapak Ibu sebaliknya, orang yang tidak mempunyai visi, orang yang tidak mempunyai tujuan, ya, tidak punya cita-cita, pasti dia tidak akan bekerja. Tolong kembalikan ke slide yang sebelumnya. Ya. Orang yang tidak mempunyai visi, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, dia tidak akan bekerja. Jadi
Kalau kita lihat orang yang tidak bekerja atau orang yang kerjanya tidak jelas, kerja tidak teratur, ya, itu sebenarnya orang tidak punya visi, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita dalam hidup ini. Tidak ada yang menggerakkan dia untuk bekerja. Dalam kehidupan kerohanian misalnya, kalau saudara dan saya, kita tidak punya cita-cita, kita tidak punya visi untuk menjadi orang yang untuk meningkatkan kekudusan hidup misalnya, untuk menjadi manusia rohani. Kalau kita tidak punya cita-cita untuk menjadi manusia rohani, kita tidak akan bekerja. Kita tidak akan berupaya untuk menjadi manusia rohani. Kita tidak akan baca Alkitab setiap hari, tidak akan berdoa setiap hari, tidak akan meningkatkan kehidupan kerohanian kita melalui persekutuan, ya. Kita tidak akan memutuskan pengaruh-pengaruh dunia dalam kehidupan kita, ya. Tidak akan punya waktu untuk Tuhan. Kenapa? Karena tidak punya cita-cita untuk jadi manusia rohani, tidak punya visi untuk jadi manusia rohani. Akhirnya banyak orang Kristen ini kan jadinya kedagingan semua, iya kan? Jadi Kristen KTP semua. Ke gereja, tapi tidak semakin rohani. Ke gereja, tapi pikirannya tidak dibaharui oleh firman Tuhan. Ya pokoknya ke gereja. Namanya orang Kristen ya ke gereja, gitu aja. Tidak ada yang dilakukan. Dan Amsal 19 ayat 18a mengatakan, tanpa visi rakyat binasa. Kalau kita tidak punya visi, tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan untuk jadi manusia rohani, binasa. Tidak akan jadi manusia rohani, pasti akan jadi manusia duniawi. Kalau kita tidak punya visi, tidak punya cita-cita, ya, supaya kondisi kesehatan kita itu semakin baik, kita tidak akan menjadi semakin baik. Bahkan banyak penyakit itu mulai akan menyerang kiri kanan. Kalau dari muda itu sudah gaya hidup tidak sehat, ya, itu ketika kita sudah tua itu ketika datang penyakit, badan tidak sanggup melawan. Tanpa visi rakyat binasa. Kalau kita tidak punya cita-cita untuk memanage keuangan keluarga kita misalnya, tidak punya cita-cita untuk punya tabungan, kita tidak akan punya tabungan. Kita tidak akan mempunyai simpanan. Tanpa visi rakyat binasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya. Jika kita ingin agar tembok itu berdiri, jika kita ingin agar cita-cita kita itu terwujud, tujuan kita, visi hidup kita. Saya tidak membahas terlalu banyak soal visi karena Bapak Pendeta sudah membahas itu ya. Saya pakai kata cita-cita saja. Jika Anda ingin agar tembok itu berdiri, supaya cita-cita itu terjadi, visi kita terwujud, jadilah orang yang membangun tembok itu. Harus mulai dari diri kita. Harus mulai dari diri kita. Kita harus menjadi orang yang mewujudkan, bekerja mewujudkan cita-cita itu. Visi itu. Visi akan hanya tinggal visi. Cita-cita hanya akan tinggal cita-cita kalau kita tidak bekerja. Mengapa banyak masalah terjadi? Karena apa? Kita tidak bekerja. Iya kan? You don't do something about the ruin. Itu reruntuhan itu kita tidak bikin apa-apa. Kenapa situasi di dalam keluarga kita misalnya tidak berubah? Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan karena kita tidak bekerja. Kita tidak melakukan sesuatu tentang reruntuhan itu. Kita tidak melakukan sesuatu tentang ketidakharmonisan itu. Sudahlah, nggak cocok ya.
Suami istri ya udah pisah aja. Kan alasannya begitu. Udah nggak cocok lagi. Kita tidak mengupayakan sesuatu. Orang-orang muda, anak-anakku semua yang masih studi, yang masih kuliah. Kalau nilaimu belum bagus, ya, daftarnya CDE, waduh repot itu ya kan. Itu tembok yang runtuh. Engkau akan mendapatkan masalah. You have to do something about the ruin. Kau harus melakukan sesuatu tentang itu. Yaitu apa? Kau harus berusaha lebih keras. Belajar lebih tekun. Artinya dalam tanda petik bekerja. Ya. Do something supaya nilaimu itu membaik, meningkat. Begitu. Ya kan? Mengapa banyak masalah? Karena apa? Karena tidak teratur, tidak ada aturan. Kenapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu banyak masalah? Saya perhatikan, tidak ada aturan. Tidak ada aturan, tidak teratur. Anak pulang apa namanya? Jam 11 malam, jam 12 malam. Ya. Kalau Bapak Ibu ingat apa namanya? Beberapa kasus anak-anak remaja itu yang apa? Kena begal lah, kena kasus apa itu? Kelitih, ya. Di mana mereka? Mereka di jalan jam 11 malam, jam 12 malam. Itu artinya apa? Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu tidak ada aturan. Tidak ada aturan, tidak teratur. Saya waktu nonton berita itu, saya bilang, aduh, anak saya ini kalau jam 9 malam belum ada di rumah, ini saya pergi cari. Ya, saya pergi cari. Kalau dapat dia nongkrong di jalan, saya tarik bawa pulang. Harus ada aturan. Jam berapa makan, jam berapa tidur, makan di mana, ya. Dari kecil itu saya biasakan anak-anak makan duduk di meja makan. Jangan bawa anak itu di pinggir jalan, kasih makan anak kecil ini di pinggir jalan, ini bagaimana? Ini tidak ada aturan ini. Nanti sambil lari-lari di jalan, anaknya dikejar-kejar dikasih makan. Itu tidak ada aturan itu namanya. Tidak ada aturan di dalam rumah tangga. Siapa yang harus buang sampah, siapa yang harus cuci piring. Semua dikerjakan mama. Akhirnya mama itu menjadi ngomelnya enggak karu-karuan. Iya kan? Mama menjadi ribut, cerewet. Begitu kan? Kasihan mama ini. Ya kan? Harus ada aturan. Siapa yang buang sampah? Siapa yang cuci piring? Siapa ngepel? Siapa menyapu? Ya. Karena tidak ada aturan, akhirnya ribut. Ribut di rumah, akhirnya aduh malas di rumah, di luar. Jadi banyak masalah. Jadi Bapak Ibu, dalam membangun lakukan koordinasi. Siapa melakukan apa? Harus ada koordinasi, pekerjaan yang jelas. Ini pekerjaan ini dilakukan si ini, pekerjaan itu dilakukan si itu. Kapan melakukannya? Bagaimana melakukannya? Itu harus ada. Kita contoh dari Nehemia adalah dia mengkoordinir kegiatan pembangunan itu. Dia bagi-bagi kegiatan pembangunan tembok itu menjadi 40 bagian. Kalau Bapak Ibu melakukan penyelidikan dari teks Nehemia pasal 3. Bagian ini dikerjakan oleh si ini, bagian ini dilakukan oleh si itu, bagian ini dilakukan oleh si itu. Jadi harus ada koordinasi. Ya. Selanjutnya, yang kedua Bapak Ibu. Harus ada cooperation. Kooperasi. Artinya apa? Bekerja sama. Bekerja sama. Dalam pasal 3, kalau Bapak Ibu memperhatikan, ada banyak nama disebut. Ada berbagai keahlian dan profesi. Ada imam,
ada pembuat parfum, ada penguasa, ada penjaga gerbang, ada tukang emas, pedagang, pemurni emas, ada laki-laki dan perempuan. Semuanya itu berbeda. Orang berbeda, keahlian berbeda, profesi berbeda, tetapi mereka semua bekerja sama. Ya, next. Mereka bekerja sama. Mereka bekerja bersama dan bekerja sama. Ya. Nah, ini ada dua hal yang penting. Bekerja bersama dan bekerja sama. Ada orang yang bekerja bersama tapi belum tentu mereka bekerja sama. Iya kan? Tapi ini menunjukkan satu kekompakan yang luar biasa. Bekerja bersama dan bekerja sama. Masing-masing dengan keahlian profesi masing-masing, tetapi mereka bekerja bersama-sama. Nah, ini kita bisa lihat dari frase di sebelahnya, di dekatnya si ini, bekerja ini, di sebelahnya ini, di dekatnya si ini, di belakangnya si ini. Dan kalau saudara perhatikan semua itu total 24 kali disebutkan di dalam Nehemia pasal 3. Dalam New American Standard dipakai kata next to him, after him, ya, di sebelahnya, di sebelahnya. Jadi inilah kunci keberhasilan satu pekerjaan, ya. Teamwork, team. Together, everyone achieves more. Bersama-sama, setiap orang meraih, memperoleh, menghasilkan lebih banyak. Kalau kita mau bekerja sama dan bekerja bersama, kita akan menghasilkan lebih banyak daripada kita bekerja sendiri-sendiri. Ya. Selanjutnya, kita lihat kunci bekerja sama dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Tadi kita sudah baca ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Kunci bekerja sama adalah apa? Memikirkan hal yang sama. Nehemia dan orang-orang Yerusalem ini memikirkan hal yang sama. Hal yang sama apa? Tembok harus dibangun. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita harus bekerja sama dengan orang, ya, apakah itu rekan sekerja kita, apakah itu anggota-anggota di dalam rumah, di keluarga kita, kalau kita mau bekerja sama, ya, membangun keluarga ini, kita harus memikirkan hal yang sama. Harus memikirkan hal yang sama. Suami istri di dalam membina atau membangun hubungan mereka harus memikirkan hal yang sama. Memiliki kasih yang sama. Ada satu pepatah itu yang mengatakan orang yang saling mengasihi itu bukan hanya saling menatap. Ya kan? Kalau orang yang dua sejoli begitu, kalau mereka itu in love begitu ya kan maunya saling menatap begitu ya kan. Tapi orang yang mengasihi itu, orang yang saling mengasihi itu bukan cuma saling menatap, tapi mereka melihat ke arah yang sama. Apa? Memikirkan hal yang sama. Kita menikah ini, kita suami istri ini, kita mau bawa rumah tangga ini kemana? Kita mau bawa keluarga ini kemana? Pasangan-pasangan Kristen, ya, yang mau menikah atau yang sekarang mungkin ya seperti kami lah, udah 25 tahun menikah. Ini rumah tangga ini mau dibawa kemana? Kita mendidik anak ini mau dibawa kemana? Harus memikirkan hal yang sama. Kalau enggak, itu keluarga Kristen ini enggak akan kemana-mana ini. Ya, habis pemberkatan nikah, ya sudah selesai. Ya, pokoknya suami cari nafkah,
Di luar istri urus rumah. Begitu. Tapi tujuannya kemana tidak tahu. Ya pokoknya ngeflow aja. Urus anak, membesar kasih sekolah anak. Tapi tidak ada visi, tidak ada arah. Tidak ada arah yang sama yang dilihat. Apalagi kalau rumah tangga itu di pernikahan itu terjadi antara dua orang yang berbeda iman ya. Itu tidak bisa memikirkan hal yang sama. Makanya gereja tidak memberkati orang yang berbeda iman itu tidak bisa diberkati. Karena apa? Tidak memikirkan hal yang sama. Yang satu pikir Tuhan Yesus, yang satu pikir yang lain. Tidak bisa sama. Kunci bekerja sama, sehati dan sepikir. Otomatis kalau kita memikirkan hal yang sama. Ini suami istri misalnya duduk bersama. Sayang, ini bagaimana ya keuangan kita? Bagaimana ya mendidik anak kita? Kita sehati sepikir. Banyak masalah terjadi kenapa bapak mama tidak sepakat. Bapak kasih uang jajan 50.000, mama kasih jajan 10.000. Akhirnya ribut kan, anaknya minta uang di bapak saja. Mama pelit, begitu. Ya kan? Karena apa? Bapak dengan mama tidak sehati sepikir. Anak bilang, bapak saya mau pergi dengan teman nonton bioskop, pulang jam berapa? Jam 10 atau jam 11. Oh iya silakan. Mama bilang, tidak bisa, jam 9 sudah harus pulang. Tidak sehati, tidak sepikir. Ya. Akhirnya anak bingung. Keluarga bingung. Akhirnya apa? Nilai-nilai keluarga tidak ada. Aturan dalam rumah tangga tidak ada. Tidak ada bekerja sama. Orang kalau tidak sehati dan tidak sepikir, ambiar, ya kan? Tidak bisa bekerja sama. Kunci bekerja sama. Tidak ada persaingan. Tidak ada keangkuhan, melainkan apa? Rendah hati. Ya. Kalau kita saling bersaing, kita angkuh, kita sombong, kita tidak rendah hati, otomatis kita tidak bisa bekerja sama. Kunci kita bisa bekerja sama dengan orang lain dan bekerja bersama-sama dengan orang lain adalah apa? Memperhatikan kepentingan orang lain. Yaitu bukan saya lebih baik daripada kamu, tetapi bagaimana saya dapat menolong kamu. Ya kita bicara terus terang saja. Kita sendiri tahu kelebihan kita daripada orang lain kan, iya kan? Dan kita lebih gampang melihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain. Tetapi memperhatikan kepentingan orang lain itu berkata begini, bagaimana saya bisa menolong saudara saya ini ya, supaya kelemahannya itu bisa teratasi. Bagaimana dia itu bisa menjadi semakin lebih baik. Tapi kalau kita angkuh, kita tidak rendah hati, kita egois ya. Kau kerja begitu saja enggak bisa. Memang kau pemalas. Akhirnya kita tidak bisa bekerja sama. Orang itu mungkin dia merasa minder. Dia merasa tersakiti, ya sudahlah kau aja lah yang kerjain sendiri. Kan kau yang paling baik, kau yang paling pintar. Tapi kerendahan hati, mementingkan kepentingan orang lain, artinya bukan cuma mendahulukan kepentingan orang lain, tapi saudara saya itu punya kelemahan ini. Bagaimana saya bisa menolong dia ya? Bagaimana supaya dia bisa jadi lebih baik? Supaya apa? Supaya pekerjaan ini bisa maju. Ya. Selanjutnya Galatia 6 ayat 2. Firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah peringatan atau perintah Tuhan ya, supaya kita itu bekerja sama, bertolong-tolongan, menanggung beban. Beban itu ditanggung bersama, jangan ditanggung sendiri. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, commendation
artinya memuji atau menghargai. Kenyataan bahwa Nehemia mencatat nama semua orang yang bekerja membangun tembok itu, lengkap dengan profesi, asal-usul, dan status sosial mereka dalam masyarakat, merupakan bentuk penghargaan atas jerih lelah mereka agar kerja keras mereka dan kesediaan mereka untuk berbuat hal yang baik, yaitu pembangunan tembok itu, akan senantiasa diingat. Nah, ini kita harus belajar untuk bisa menghargai orang, memuji orang. Ya. Kalau kita mau bekerja bersama dan bekerja bersama dengan orang, belajarlah menghargai orang lain. Belajarlah untuk memuji orang lain. Hasil kerjanya. Ya. Selanjutnya, perihal menghargai Bapak Ibu. Menghargai itu lahir dari hati yang bersyukur, hati yang grateful, tahu berterima kasih. Kalau ada orang yang bisa menghargai orang lain, berarti dia itu orang yang tahu berterima kasih. Orang yang bersyukur. Hal menghargai itu menunjukkan kerendahan hati. Yaitu apa? Oh, tanpa bantuan dia saya tidak bisa. Saya tidak bisa melakukan ini seorang diri. Saya mengakui bahwa saya membutuhkan orang ini. Saya membutuhkan saudara saya ini untuk menolong saya. Itu orang yang rendah hati. Tapi kalau orang yang solo fighter itu, single fighter itu, ya, hati-hati. Bisa jadi dia itu tidak rendah hati. Karena dia merasa semua saya bisa kerjakan sendiri. Kalaupun semua saya bisa kerjakan sendiri, dan hasilnya itu baik, tetapi saya mau mempercayakan sebagian pekerjaan ini kepada saudara saya, itu menunjukkan saya rendah hati. Saya mau menghargai orang. Saya mau memanusiakan orang. Hal menghargai itu tidak pernah memuji atau menunjukkan penghargaan sebenarnya memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang sombong. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat hal yang positif dari sesama kita. Yang kita lihat itu hanya hal yang negatif. Kalau kita hanya bisa melihat hal yang negatif dari sesama kita tidak bisa menghargai dia, iya kan? Kita tidak bisa berterima kasih kepada dia. Karena semua itu negatif. Berarti kita adalah orang yang sombong. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita hanya bisa melihat hal yang negatif dari sesama kita, berarti apa? Hati kita itu adalah tanda hati kita itu dikuasai oleh kepahitan. Ya kan? Kita menyimpan catatan kesalahan orang lain. Sehingga kita, nggak usahlah sama dia lah, nggak suka saya sama dia. Nggak bisa saya kerja sama dia. Saya tambah pusing kalau saya kerja sama dia. Saudara, berat ya. Berat memenuhi hukum Kristus bukan gampang, ya, berat. Harus. Itulah Tuhan Yesus bilang apa ya? Barang siapa yang mau mengikut aku, pikul salib. Pikul salib. Rasanya mau menghina, rasanya mau marah, rasanya mau jengkel, buang itu pikul salib. Rasanya mau menonjolkan diri sendiri, buang itu pikul salib. Pikul salib. Supaya apa? Supaya kita ini rendah hati. Tahu menundukkan kepala. Tahu mencari yang baik dari saudara kita itu. Dari sekian yang tidak baik yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Rendah hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Kalau kita tahu rendah hati, kita tahu bersyukur, tahu berterima kasih,
kita bisa menghargai orang. Tahu yang positif, lihat yang positif dari sesama, kita akan bisa menghargai sesama kita itu. Ya. Ada satu pepatah. Ukirlah kebaikan orang di batu agar engkau selalu mengingatnya. Tuliskanlah kebaikanmu di pasir supaya engkau tidak mengingatnya. Ini satu pepatah yang baik. Ya. Kalau ukir kebaikan orang di batu itu kan jadi monumen. Ya kan? Monumen itu kan awet. Ukir kebaikan orang di batu. Jadikan monumen supaya saudara dan saya kita selalu ingat. Tapi kebaikan kita tulis di pasir supaya kita tidak ingat. Supaya kita jangan menonjolkan diri. Supaya kita jangan jadi sombong dan menyingkirkan sesama kita. Ya. Next. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, communication atau komunikasi. Komunikasi yang baik antar orang yang bekerja bersama sangat penting agar mereka dapat bekerja sama. Setiap orang tahu apa yang harus dikerjakan, di mana harus dikerjakan, bagaimana harus dikerjakan. Itu semua kan membutuhkan apa? Membutuhkan komunikasi. Tidak mungkin ini orang Yerusalem ini dengan Nehemia mereka bangun tembok terus mereka diam-diam gitu ya kan. Tidak mungkin. Komunikasi itu harus ada. Jadi di dalam komunikasi itu ada delegasi otoritas. Setiap orang bertanggung jawab di tempat kerjanya masing-masing. Nehemia bilang, artinya apa? Nehemia berkomunikasi. Kau di sini ya, kerjain ini ya. Kau di situ ya, ngerjain itu ya. Jadi dengan berkomunikasi, Nehemia melakukan apa? Delegasi otoritas. Dia kasih kewenangan kepada setiap orang di tempat kerjanya masing-masing. Nah, kita ini sering menjadi stres, Bapak Ibu, karena apa? Kita tidak mendelegasi dan tidak berkomunikasi dengan baik. Sebahagian besar permasalahan di dalam kehidupan kita itu atau di dalam hubungan, ya, hubungan-hubungan kita itu terjadi karena apa? Karena tidak berkomunikasi dengan baik. Tidak berkomunikasi dan tidak berkomunikasi dengan baik. Nah, coba kita perhatikan kehidupan keluarga kita, misalnya relasi kita dengan sesama kita. Ketika kita mungkin punya masalah dengan sesama kita, coba perbaiki dulu komunikasinya. Bisa jadi masalah itu sebenarnya karena komunikasi tidak baik. Tidak berkomunikasi dan tidak berkomunikasi dengan baik. Ya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu saya bukan pakar komunikasi ya. Tapi ini hanya ada sedikit tips yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu dalam hal berkomunikasi. Saya hanya men-sharingkan untuk mengingatkan kita kembali dalam berkomunikasi. Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Ya kan? Itu adalah hukum komunikasi. Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Bukan apa? Bukan semua orang berbicara pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi kalau demikian? Yang terjadi adalah keributan. Dan kalau hanya terjadi keributan, tidak akan ada yang tercapai. Ya kan? Malah menimbulkan pertikaian. Dalam berkomunikasi, perhatikan nada suara. Perhatikan nada suara. Kadang mungkin maksud kita baik, tapi nada suara kita itu tinggi, membuat orang menjadi kesal duluan. Jadi harus perhatikan nada suara. Jangan kita tuh kalau ngomong nada suaranya tinggi terus. Kamu gitu ya. Gimana sih? Orang yang dengar itu sudah langsung
apa ya, irritated gitu, langsung bising gitu ya. Aduh, gitu. Dulu saya waktu anak-anak masih kecil itu, saya ditegur oleh suami. Biasalah mama-mama kan kalau pagi-pagi itu sudah ribut. Kenapa? Karena kita mau semuanya itu berjalan, begitu ya kan? Ini anak-anak ini masih SD ini, kalau dibangunkan ini kan sudah ketok, bangun bang, bangun bangun bangun, ayo bangun, mandi 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 mandi, ayo cepat cepat pakaian sarapan ini. Lalu suami saya bilang, aduh, tidak bisa kak pagi-pagi itu tenang begitu. Nada suara itu sangat mempengaruhi. Coba kita perhatikan nada suara kita evaluasi diri, iya kan? Kita evaluasi diri. Jangan ini masalah-masalah saya dengan sesama saya, dengan saudara saya ini, karena saya berkomunikasi, saya kalau ngomong sama dia, ini nada suara saya tinggi terus. Nah, coba dilatih itu. Ya. Ngomong dengan tenang, nada suaranya itu tidak tinggi, ya. Temponya juga, ya. Temponya jangan cepat-cepat. Kalau nada tinggi, tempo cepat, itu bikin orang kesal. Ya. Nadanya rendah, sedang saja, temponya sedang saja. Perhatikan pilihan kata. Perhatikan pilihan kata. Karena pilihan kata kita juga bisa merusak kita dalam berkomunikasi dengan orang. Perhatikan pilihan kata. Jadi belajarlah kita harus belajar juga berkata-kata dengan kalimat-kalimat atau perkataan kata-kata yang sopan, ya. Bahasa Indonesia yang baik, sopan. Karena orang bisa tersinggung dengan pilihan kata. Kalau yaitu tergantung dari hubungan juga, ya. Kalau misalnya antara dua orang sahabat yang sangat dekat sudah biasa saling maki, ya tidak akan ada yang tersinggung. Ya. Kalau dua sahabat yang dekat terus mereka bergurau, saling bilang, monyet gitu ya, minta maaf. Kau monyet, kau begini, kau. Dia tidak tersinggung. Karena dia tahu ini sahabat saya dan mereka bergurau, mereka ketawa-ketawa. Tapi jangan pakai kata itu sembarang ya. Dia tidak tersinggung omong sama orang dengan kata-kata yang kasar atau kebun binatang seperti itu, orang akan tersinggung. Jadi perhatikan pilihan kata. Perhatikan juga proporsi. Ya. Proporsi. Proporsi maksudnya apa? Masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Kenapa kita jadi berkelahi, bertengkar dengan saudara kita? Kenapa? Masalah kecil dibesar-besarkan. Kalau kita mau marah kepada masalah A, marahlah perihal masalah A. Jangan A pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Ya. Masalahnya kecil, murkanya segunung. Nah, ini repot, saudara. Masa lalu jangan diungkit-ungkit. Ya. Kalau kita mau marah, marahlah untuk masalah yang sekarang. Tegurlah untuk masalah yang sekarang. Jangan kita ungkit-ungkit masalah yang sudah lalu. Dan jangan membandingkan atau mengkaitkan dengan orang lain. Kalau si A bersalah terhadap sesuatu, bersalah mengenai sesuatu hal, jangan mengkaitkan dia dengan orang lain. Kau itu seperti si A, si B, si C yang begini, begini, begini. Ini orang yang sudah bersalah ini, dia akan semakin terpuruk. Itu marah yang tidak baik. Itu cara berkomunikasi yang salah. Dan jangan membandingkan. Cobalah ya, kau itu kayak si A, si B, si C begini. Apalagi kalau kita bilang ke anak kita ya, kita bandingkan dia dengan orang lain. Itu akan menanamkan kepahitan di dalam dirinya. Orang tua, kita sebagai orang tua kita harus hati-hati, harus berwaspada.
Ini hanya beberapa hal Bapak Ibu yang bisa kita mungkin menjadi pengingat saja dalam kita berkomunikasi. Karena masalah komunikasi ini sangat vital ya dalam hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita sedang dalam satu tugas, satu misi tertentu, satu tujuan, satu visi tertentu yang mau kita wujudkan. Ini masalah komunikasi ini harus kita perhatikan dengan baik. Supaya apa? Tujuan atau visi atau cita-cita yang mau kita capai itu bisa tercapai. Ya. Kalau kita salah di dalam berkomunikasi, akhirnya apa? Orang yang tadinya mau bekerja sama dengan kita, sudahlah kau aja lah kerjakan sendirilah. Malaslah mau bekerja sama kamu. Nah, seperti itu, ya kan? Akhirnya dalam tanda petik pembangunan tembok itu bisa tidak terselesaikan. Ya. Selanjutnya sebagai penutup, mari kita melihat bersama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus 1 Korintus 15 ayat 10. Namun karena anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada. Dan anugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih daripada mereka semua. Aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang ada bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki meja perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus, kita melakukan peringatan akan Kristus. Dengan perjamuan kudus kita diingatkan kembali akan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam karya penebusan yang Dia lakukan di atas kayu salib. Memberikan kita pengampunan dosa, pengudusan, dan hidup yang kekal. Mari kita dalam masa minggu-minggu sengsara ini, minggu-minggu prapaskah ini, kita selalu mengingat akan anugerah Tuhan ini. Rasul Paulus dia mengingat akan anugerah Tuhan dalam kehidupan. Dia yang dahulu adalah orang penjahat, pembenci Kristus, pembenci gereja, pembenci anak Tuhan. Tetapi dia mengalami anugerah Tuhan. Sehingga dia katakan, oleh karena anugerah Tuhan, aku ada yang seperti aku ada saat ini. Dan meresponi anugerah Tuhan itu, aku bekerja keras lebih daripada mereka semua. Aku melayani Tuhan lebih keras daripada mereka semua. Bapak Ibu, anugerah Tuhan harus membuat kita meresponi anugerah itu dengan apa? Bekerja. Bekerja dengan lebih keras. Bekerjalah lebih keras. Jangan berpangku tangan untuk memperbaiki kondisi keluarga kita. Bekerjalah lebih keras. Jangan berpangku tangan untuk memperbaiki kesehatanmu. Bekerjalah lebih keras. Jangan berpangku tangan untuk memperbaiki keadaan keuanganmu. Bekerjalah lebih keras. Jangan berpangku tangan supaya anak-anakmu jangan dirampas oleh dunia ini. Bekerjalah lebih keras, jangan berpangku tangan, supaya apa? Lebih banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Bekerjalah lebih keras, jangan berpangku tangan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu, dan bukan engkau yang semakin tinggi di dalam hidupmu. Biarlah dunia melihat Kristus yang ada di dalam dirimu, bukan engkau. Oleh karena anugerah Tuhan, bekerjalah lebih keras daripada siapapun untuk apa? Membangun tembok itu di dalam kehidupan. Tembok-tembok yang sudah menjadi reruntuhan. Kiranya saudara diberkati. Kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki meja perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah disediakan bagi setiap kita yang mengaku
tubuh dan darah Kristus di dalam kehidupan kita, yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati satu-satunya di dalam kehidupan kita. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta untuk bisa memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Iya. Baik. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki meja perjamuan kudus Tuhan, mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh memasuki meja perjamuan kudus-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Engkau melalui roti yang melambangkan tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan, diremukkan untuk kami, dan juga melalui darah-Mu yang sudah dicurahkan, sehingga semua dosa-dosa kami, baik masa lampau, masa kini, dan yang masa yang akan datang, semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki meja perjamuan kudus sambil mengingat bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia disalibkan, Dia mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan murid-murid, dan Yesus mengambil roti, kemudian Dia memecahkannya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah diserahkan, yang sudah dihancurkan untuk kita. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil kita mengucap syukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah ditumpahkan untuk menyucikan semua dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita berdoa sekali lagi sambil menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk karya-Mu yang sudah mengutus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan karena amal, bukan karena kesalehan,
bukan karena perbuatan-perbuatan baik kami, tetapi 100% karena karya Kristus, 100% karena anugerah. Kami boleh diselamatkan oleh iman. Dan ini bukan hasil pekerjaan kami. Ini adalah hasil karya Tuhan. Karena itu kami bersyukur, kami boleh ambil bagian, dan kami boleh dimasukkan ke dalam kawanan domba-dombamu, kawanan orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan Tuhan, kiranya iman kami semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan hidup kami menjadi surat Kristus yang tertulis, yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga setiap orang yang mengenal kami, melihat kami, bertemu dengan kami, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus juga. Kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Dan kami terus berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati, kiranya pemerintah kami diberi hikmat untuk mengelola negara ini dengan bijaksana. Dan juga supaya keadilan dan kemakmuran boleh menjadi bagian dari bangsa ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya boleh mengalami anugerah-Mu. Berkati juga ya Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh dunia dan juga di Indonesia, supaya gereja-Mu mewartakan karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami mau berdoa untuk para misionari, para penginjil yang melayani di seluruh dunia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pelayanan mereka, supaya nama Kristus semakin dikenal dan semakin banyak orang yang masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang menjadi korban dari kebakaran depo Pertamina yang ada di Pelumpang kemarin. Kami berdoa Tuhan, mereka yang kehilangan saudara-saudara mereka, sanak saudara mereka, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan. Dan mereka yang kehilangan harta bendanya, biarlah Tuhan Engkau menggantinya, sehingga mereka boleh hidup dengan layak dan juga mengalami berkat Tuhan lagi hari ini. Tuhan tolong baik Pertamina maupun pemerintah, supaya memberikan bantuan yang maksimal kepada para korban ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami di dalam pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan kami Tuhan. Sebagai apapun, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pedagang, apapun Tuhan profesi kami, dan juga anak-anak kami yang masih studi, baik mahasiswa, SD, SMP, SMA, TK, Tuhan kiranya berkati mereka satu persatu. Buat mereka berhasil Tuhan. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami kembali boleh diingatkan hari ini dan boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Poin-poin yang penting untuk kami bisa membangun. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh membangun karir kami dengan baik. Membangun profesi kami dengan sebaik mungkin. Dan secara khusus boleh membangun keluarga kami. Membangun hubungan kami dengan pasangan dan juga anak-anak kami, rumah tangga kami dengan baik. Supaya keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini dan kami percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawab semua permohonan kami. Karena kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa yang demikian. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan berkat anugerah Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang ketiga di dalam tahun 2023 ini, dan memasuki minggu yang baru di hadapan kita. Biarlah dengan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar. Biarlah kita memasuki minggu yang baru yang ada di hadapan kita, bulan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita, dengan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sebelum kita akan menerima berkat. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidup dan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau memberi berkat, aku berbuah yang lebat. Dengan-Mu saja ku bersatu, tak tercerai sesaatku. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidupku. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia.
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.